kira-kira dulu belantika kehidupan di dunia persetanan gitu ya, itu berapa tahun? Wah, itu pokoknya lama itu. Dari tahun 2000 sampai 2018. Berapa tahun? 2000 sampai 2018. 18 tahun Perjalanan. itu keluar masuk tempat angker lah pokoknya. Pokoknya terus mau makam, ke gua, ke batu lah, udah kemana. Kalau istilah kata orang kota sejak masuk orang Ustaz, ya musrik kah? Tapi yang enggak tapi tapi ada pikir kita mah nggak pikir ke situ, yang pikir kita pun kadang mikir duit. yang ada otak pikiran saat itu. kaya. Kayak Teman-teman yang di luar sana pun jangan mengponis, wah aku ini ya. Mungkin Anda yang menganggap enteng ataupun kecil karena belum di fase seperti ini. Saya sendiri mohon maaf pernah ngerasain satu hari nggak makan, ya, ngontrak dipakai sama yang punya kontrakan sampai diusir, tetangga sudah pada mencemooh. Itu sekuat apapun laki-laki pasti nangis dengan seperti itu. Betul. Jadi kadang-kadang kalau ada orang memponis begitu, Anda belum mengalami seperti ini. Kalau sudah mengalami, ya pasti akan tahu. Tapi alhamdulillahnya Allah Masih ada masanya lah. masih sayang sama Aki. Kalau saat itu dikasih kabul, ya mungkin sekarang sudah naik mobil mewah, ya. Sudah nggak ingat sama temen, sudah lihat masjid pun ogah, kan gitu. lewat. Cewek juga banyak. Perasaan masjid tutup mulu pintu kan gitu. Tapi kalau mati pijet, wah terang bener kan gitu, kayak taman gitu. Tapi pernah sampai keluar daerah Bogor gitu, wah Jawa Tengah, Jawa Timur, Kayaknya belum. Berarti ngomong-ngomong di Bogor ini sendiri tempat seperti itu banyak. Betul sekali. Banten itu udah Jasinga. Jasinga, Aku bukan perahu. buset, Gua macan. makhluknya macan. Harimau. Sampai tangan perebut telur. Telurnya telur apa itu? Telur soang. Soalnya ada sendiri apa bawa di rumah? Bawa ada Oh, itu syaratnya. syarat. Masih baru yang dari pertama curut dulu. Kita beli. Harganya lumayan 300 satu gitu. Itu zaman dulu padahal ya. Jadi soang telur pertama dari soang, Dari soang. Kita bawa satu biji doang. 2 malam. Di gua Gunung Tangkuban Perahu Bisa gelut. Selama 2 malam bergelut terus semuanya. sama hari. Rebutan itu. Tapi emang apakah ini telur nggak boleh keambil harimau gitu? Nah, nggak boleh. Kita Pertahankan. tahankan walaupun itu dilimpet cakar-cakar. Asli itu cakaran itu. Ada bekas lukanya. Subhanallah. Mencari kekayaan gitu. Tapi itu akhirnya telur tidak keambil sama harimau. Hilang. Telurnya hilang. Gagal. Gagal total. Gagal maning lur. Gagal maning. Udah kita perjalanan dari jalan itu sampai 2 jam itu perjalanan, turun naik berangkali naik lagi mau ke gunung itu mau sebuah itu Udah mau kayaknya nggak yakin. banyak duitnya banyak apa yang kita jalankan. Ternyata alhamdulillah sekarang enak hidup begini. Masih diselamatkan oleh Allah. Sekarang itu pengalaman masa lalu bisa membuat pelajaran. Jadi sekarang Aki pun jadi guru saya. Kalau saya jalan hampir belok sedikit diingetin, Nur itu nggak bener. Nggak benar. Itu toh saya dulu udah ngalamin, udah jalanin sebelum kamu. Kan berbagai macam. Kadang-kadang tim Sarkup sendiri pun yang keluar masuk makam, kadang-kadang ada godaan. Makhluk muncul, kita anggap itu, wah ini
apa itu Sohibul Makom hadir. Sohibul Makom mukanya kayak apa aja kita nggak tahu kan. Dan jangan salah, orang kita yang senang masuk kuburan, keluar masuk kuburan, makam para wali, para pejuang yang dijalanin tim Sarkub ini, kalau kita atau teman-teman di luar sana pun mohon maaf jangan sampai salah ucap. Nah, bujuk rayu jin setan itu halus banget. Dia muncul berupa seorang ulama berjubah, dia anggap akulah aki ini gitu. Akhirnya kamu minta apa? Itu kan jadinya kan rayuan itu bisa bikin keder kalau orang pas lagi kena musibah atau kena masalah. Udah Mbah, saya minta banyak duit Mbah biar gak dihina sama tetangga, mertua biar gak ngomel-ngomel. Nah ini, di sini tujuan para jin dan setan itu merayu. Ingat cerita Barseso, ulama yang sangat hebat pun diceritakan sampai su'ul khotimah karena kalah dengan bujuk rayu setan. Tangguban perahu tadi Akimus. Tapi belum pernah ke Gunung Kemukus gitu. Alhamdulillah belum. Nggak nyampe di situ. Saya padahal pengen ke sono gitu. Nah, iya. Pengen nonton aja. Nah, udah lihat dari YouTube aja udah Ngeri ya dia. ngeri. Jangan sampai terulang lagi udah. Pengalaman pahit. Pernah saya Jangan sampai. gitu. Kemudian sekarang banyak keluarga. Tempat ziarah orang pakai ini malam-malam ini. Ngapain pernah ke ziarah masjid bikin kayak juga kagak. Dulu saya begitu. Jarah ya masih lewat. Ngapain begini? Ya dalam hati saya nggak mengakui ada ziarah-ziarah kayak gitu. Yang penting ke orang tua dulu. Akhirnya kan ya kita udah untuk sendiri. Ya akhirnya Allah masih sayang kita karena kita masih dikasih cobaan untuk mengingatkan kita kepada yang menciptakan kita. Dulu nggak ada peringatan untuk kita mengingatkan di atas gitu kan, cuma nyari duit aja yang dipikirkan kita. Tapi akhirnya kita udah mentok kan, baru kita berpikir, nah ada duit tapi nggak punya Allah sama juga, percuma hidup juga. Cuma itu aja. Dulu berarti ini sama dengan teman saya Ki. Teman saya yang cerita itu yang tadi babi ngepet itu bertahun-tahun juga mendalami ataupun menjalani kehidupan seperti itu. Saya masih ingat banget yang dia ceritakan itu. Dia pergi di daerah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah di sebuah gua. Di dalam gua ini ada air yang jernih banget. Dan di situ banyak cewek-cewek cantik. Nah, dia ini dikasih tahu sama Kuncen, kamu nanti di dalam ini akan dinikahkan sama salah satu perempuan ini kamu milih. Setelah kamu dinikahkan, kamu berbulan madu di dalam gua ini, udah disiapin kasur dan bunga, kamar mewah itu. Berhias apa itu hiasan kamarnya aja emas berlian. Nanti kamu bulan madu 3 hari, tapi tidak dikasih tahu. Dan maksudnya itu nanti resikonya apa? Cuma ini si Kuncen bilang ini dijamin 100% tidak ada korban. Keluarga nggak ada yang dikorbankan. Nah, setelah itu dilalahnya dia tuh ketemu sama makhluk ataupun bentuk yang dia kenal. Tetangga dia yang zaman dulu mungkin yang sudah tua itu bercerita. Ternyata ceritanya dia ini sama persis dengan cerita Kuncen. Cuma ada kelebihannya. Lebihnya begini. Setelah nanti berbulan madu 3 hari selesai ditinggal pulang, itu nanti sang putri tadi akan hamil. Dan biasanya yang dia lahirkan itu anak perempuan. Setelah ini anak nanti dewasa 17 tahun ke atas, dia akan dilamar sama makhluk lain juga yang laki-laki. Dan di saat dia akan dinikahkan, perempuan kan butuh wali. Jadi adanya sama kayak kita orang muslim. Anak ini akan menjemput bapaknya tadi sebagai wali. Saat itulah di dunia ini orang itu akan mati. Nah, teorinya kayaknya dijemput seperti itu. Akhirnya dia gagal, diurungkan, nggak jadi ngambil
pesugihan teori itu. Ternyata setelah dia bilang gagal, saya nggak mau lanjut, perwujudan makhluk-makhluk itu, cewek-cewek cantik itu ternyata buaya putih. Pernah ada adik pengalaman yang mirip dengan itu? Belum pernah ya? Belum nyampe. Ada lagi Ki, yang satu. Ini masih dia juga. Sama wilayahnya daerah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat, Jawa Tengah. Yang ini monyet. Yang akan diambil ini adalah pesugihan monyet. Nanti hartanya akan banyak. Dan ciri-cirinya nanti kalau sudah mati, itu rumahnya, menjelang mati aja itu rumahnya di atas genteng, ini banyak monyet.